Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denadia Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi atau PPT tentang strategi pengembangan bisnis wedding organizer nikahin kamu berbasis digital marketing dalam mata kuliah e-commerce. Oke, kita lanjut. Di sini ada latar belakang yang dimana digitalisasi telah mengubah cara masyarakat merencanakan pernikahan. Banyak pasangan muda yang memilih wedding organizer atau WO yang aktif di media sosial karena mereka ingin memiliki pengalaman pernikahan yang unik dan memorable. Nah, Nikahin Kamu hadir sebagai WO berbasis digital yang menawarkan layanan pernikahan secara online maupun offline. Digital marketing menjadi kunci pengembangan bisnis WO karena memungkinkan perusahaan untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek. Nah, digitalisasi sendiri ini merupakan merubah kebiasaan masyarakat. Sekarang contohnya tuh orang lebih suka merencanakan pernikahan lewat HP atau laptop untuk konsultasinya, seperti browsing vendor, lalu juga lihat portofolio dari media sosial jasa tersebut di IG atau konsultasi online. Nah, generasi muda itu kenapa memilih WO digital? Karena sekarang kan zamannya udah milenial dan Gen Z. Jadi lebih memilih vendor yang aktif di sosial media karena dianggap lebih update, fleksibel, dan bisa dipercaya. Lalu juga Nikahin Kamu ini hadir sebagai solusi digital. WO ini lahir untuk menjawab kebutuhan pernikahan zaman sekarang dengan layanan serba online. Jadi kan kadang ada beberapa pasangan yang mereka nggak punya waktu untuk konsultasi secara offline atau tatap muka. Jadi dengan adanya konsultasi online ini memudahkan untuk pasangan tersebut atau calon pengantin tersebut untuk konsultasi dari jarak jauh. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Ada 3 pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik pasar pernikahan saat ini? Yang kedua, apa saja tantangan dan peluang Nikahin Kamu sebagai WO digital? Yang ketiga, strategi digital marketing apa yang efektif untuk Nikahin Kamu? Yang pertama yaitu untuk karakteristik pasar. Jadi apa sebenarnya yang dibutuhkan dan dicari oleh pasangan Gen Z atau milenial ini dalam pernikahannya? Yang kedua, tantangan dan peluang itu kayak apa sih hambatan yang mungkin dihadapi sama Nikahin Kamu, dan peluang apa aja yang bisa diambil dari tren digital ini oleh Nikahin Kamu. Yang ketiga, ada strategi efektif. Jadi gimana taktik kita dalam menggunakan atau memasarkan dan mengembangkan bisnis ini secara digital. Lanjut, untuk selanjutnya itu ada tujuan dari penelitian ini tuh apa sih? Yang pertama ada menganalisis karakteristik konsumen pernikahan digital. Yang kedua ada mengidentifikasi tantangan dan peluangan bisnis WO digital. Yang ketiga ada merumuskan strategi digital marketing yang berkelanjutan untuk Nikahin Kamu. Nah, analisis karakteristik konsumen yaitu bagaimana kita memahami target pasar agar strategi pemasaran lebih tepat sasaran. Yang kedua itu untuk identifikasi tantangan dan peluang. Jadi kita dengan mengetahui keduanya, WO Nikahin Kamu ini bisa menyesuaikan atau bertahan di tengah kompetisi saingan dari beberapa WO lainnya. Yang ketiga yaitu merumuskan strategi, yang dimana menyusun strategi digital marketing yang kuat untuk menjangkau lebih banyak klien dan meningkatkan kepercayaan pasar. Selanjutnya ada karakteristik pasar digital yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama target utama adalah milenial dan Gen Z. Yang kedua, mereka melek teknologi dan visual oriented. Yang ketiga, mereka suka vendor yang aktif di Instagram, TikTok, dan YouTube. Yang terakhir yaitu mereka menyukai transparansi dan akses layanan online. Nah, di poin pertama itu yang dimaksud target utama milenial dan Gen Z itu biasanya mereka itu adalah generasi produktif yang sedang banyak menikah. Jadi lebih banyak memilih untuk seperti apa sih wedding dream mereka. Yang kedua, melek teknologi dan visual, lebih suka desain menarik, cepat, dan bisa diakses lewat smartphone. Yang ketiga, suka vendor aktif di media sosial, sehingga media sosial dianggap sebagai tempat melihat portofolio vendor. Jadi contohnya kayak dari dekorasi, terus juga dari beberapa pilihan kru WO-nya. Nah, yang terakhir, mereka menyukai transparansi dan akses layanan online. Jadi mereka ingin informasi lengkap dan harga jelas tanpa harus repot bertanya-tanya. Oke, di sini ada profil bisnis Nikahin Kamu. Nikahin Kamu adalah WO digital dengan tagline bikin nikah nggak ribet. Layanan yang ditawarkan meliputi yang pertama ada konsultasi online 24/7, yang kedua ada simulasi budget, yang ketiga ada konten edukatif. Lalu platform yang digunakan adalah website, Instagram, TikTok, dan YouTube.
Nah, dari profil nikahin kamu, tagline unik yang bikin nikah nggak ribet itu biasanya membuat orang tertarik karena menggambarkan solusi dari masalah umum saat menikah. Lalu untuk layanan lengkap dan fleksibel, calon pengantin bisa konsultasi dari rumah, pilih paket sesuai kebutuhan, bahkan simulasi biaya. Lalu ada multi platform yang dimana aktif di Instagram, YouTube, TikTok, dan website untuk menjangkau lebih banyak audiens atau klien. Oke, di sini ada tantangan bisnis WO digital. Nah, nikahin kamu menghadapi beberapa tantangan, yaitu persaingan tinggi dengan WO online lainnya, perubahan algoritma media sosial, lalu tuntutan personalisasi layanan, yang terakhir membangun kepercayaan klien online. Nah, di sini persaingan tinggi tuh sekarang kan udah banyak nih WO lain juga yang udah go digital, bahkan milik artis atau influencer. Terus juga untuk algoritma media sosialnya tuh berubah, jadi kita harus banyak membuat konten yang menarik, yang bagus, sesuai algoritma media sosial atau IG atau TikTok. Terus juga permintaan personalisasi tinggi. Nah, kita tuh harus mengikuti pasangan ini nih ingin konsepnya yang seperti apa, yang unik atau yang tidak pasaran. Terus juga masalah kepercayaan, terkadang kan tidak semua orang itu langsung percaya dengan WO, apalagi melalui online. Jadi kita perlu memberikan bukti nyata atau testimoni yang nyata agar bisa menarik minat dari pasangan muda-mudi tersebut untuk memilih WO kita. Oke, selanjutnya ada strategi digital marketing. Nah, nikahin kamu dapat menggunakan beberapa strategi digital marketing, yaitu konten marketing, blog, reels, YouTube, atau TikTok. Atau ada SEO, artikel, kata kunci atau backlink. Yang ketiga ada sosial media, influencer, AdSense atau hashtag trend. Selain itu, nikahin kamu juga dapat menggunakan email dan WhatsApp marketing untuk promo dan tips. Ada CRM, yaitu personalisasi pelayanan klien. Ada AI atau chatbot, jadi respon otomatis dan rekomendasi vendor. Yang terakhir ada virtual experience dan community engagement. Nah, di situ untuk konten marketing, kita membuat konten bermanfaat dan menarik seperti tips nikah, behind the scene, atau testimoni klien. Nah, untuk SEO sendiri atau search engine optimization, optimalkan website agar muncul di hasil pencarian Google. Misal WO murah Serang, WO menarik di Serang, atau WO unik Serang. Terus juga ada sosial media atau marketing, jadi kolaborasi dengan selebgram atau wedding influencer atau pasang iklan. Terus juga pakai hashtag populer, contohnya nikah hemat atau hashtag WO Serang. Oke, kita lanjut. Tadi kita belum membahas tentang email dan WhatsApp marketing. Jadi kita biasanya itu kirim info promo, tips, dan pengingat ke calon klien secara berkala. Lalu juga ada CRM atau Customer Relationship Management, yang dimana data klien itu dicatat agar bisa memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pribadi dari pengantin tersebut. Lalu ada AI dan chatbot, yang dimana jawab pertanyaan otomatis di website, jadi membantu merekomendasikan vendor atau paket. Lalu ada virtual experience, di mana simulasi venue 3D dan komunitas online untuk sharing pengalaman nikah. Lalu ada evaluasi kinerja digital marketing. Untuk mengukur keberhasilan strategi digital marketing nikahin kamu, dapat menggunakan beberapa metrik, yaitu engagement rate di media sosial, terus juga ada konversi dari iklan digital, terus ada bounce rate dan paid viewers di website, lalu ada CTR dari email dan ROI setiap kampanye. Jadi yang dimaksud dari evaluasi tersebut, yang dimana engagement rate, seberapa aktif orang menyukai dan membagikan atau mengomentari konten yang kita buat di media sosial itu. Lalu ada konversi, jadi berapa banyak orang yang benar-benar jadi klien setelah melihat iklan atau konten. Jadi pengaruh dari konten kita, ada berapa nih calon klien yang minat terhadap jasa kita. Terus ada bounce rate atau paid viewers, yang dimana apakah pengunjung langsung keluar dari website atau menjelajah lebih lanjut dari postingan-postingan atau konten-konten yang udah dibuat di media sosial kita. Yang terakhir ada CTR dan ROI. Nah, seberapa banyak orang mengklik iklan atau email, dan berapa besar keuntungan dibanding biaya promosi. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, digital marketing sangat penting bagi WO
modern nikahin kamu perlu strategi yang kuat dan adaptif untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan layanan. Kombinasi konten, CEO, CRM, dan AI menjadi solusi efektif. Evaluasi berkala penting untuk keberlanjutan bisnis. Lalu ada sarannya yang dimana tingkatkan tim digital dan kreatif, terus juga gandeng influencer pernikahan atau biasa kita sebut itu di endorse gitu. Terus juga ada terapkan teknologi VR dan AI. Yang terakhir ada perkuat layanan pelanggan dan testimoni digital. Nah, untuk digital marketing sendiri itu kebutuhan utamanya tidak cukup hanya untuk promosi offline. Terus juga nikahin kamu tuh harus adaptif, yang dimana dunia digital itu cepat berubah. Jadi kita harus mengikuti strategi. Terus juga harus ikut berkembang di media sosial itu. Terus juga ada kombinasi strategi penting. Jadi tidak cukup satu metode. Jadi semua strategi harus saling mendukung. Lalu ada evaluasi rutin wajib dilakukan agar kita tahu nih strategi mana yang berhasil dan strategi mana yang tidak berhasil dan mana strategi yang harus kita perbaiki. Nah, untuk saran sendiri, tim digital dan kreatif harus kuat. Jadi perlu konten berkualitas dan strategi yang terarah. Kayak kita tuh biasanya kalau di jasa itu harus ada konten-konten yang mengedukasi apa sih tugasnya WO itu dalam pernikahan. Jadi mungkin beberapa orang awam yang belum tahu tugas WO itu seperti apa. Nah, mungkin dari konten tersebut orang-orang tuh tahu tugas WO itu seperti ini gitu. Lalu untuk gandeng influencer itu biasanya supaya lebih dipercaya dan jangkauan pasar lebih luas. Biasanya kan kalau udah dipromosiin sama artis-artis atau beberapa selebgram atau influencer terkenal itu kan biasanya untuk menarik minat calon klien atau pelanggan bahwa WO ini nih bagus gitu, WO ini nih menarik gitu. Terus gunakan teknologi baru VR dan AI jadi supaya lebih interaktif, modern dan menarik. Nah, yang terakhir itu bangun layanan dan reputasi online. Nah, testimoni dari beberapa klien yang udah pakai jasa kita itu sangat penting untuk membangun kepercayaan beberapa klien yang nantinya mau pakai jasa dari WO Nikahin Kamu. Terima kasih, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.